anugerah serta pemeliharaannya selalu ada dalam hidup kita. Amen. Saudara, selamat datang kembali di channel Worshipers of God. Pagi hari ini kita bersama-sama memuji setiap Tuhan, dan pagi hari ini akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim. Kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Suhartanto. Pak Suhartanto, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Ya, baik Pak Hendro. Apa kabar semua? Makasih. Ya, puji Tuhan kita semua juga sehat. Terima kasih Pak Suhartanto yang jauh-jauh dari Melbourne sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan firman-Nya yang akan saya sampaikan adalah, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang serta dibakar atau dimasukkan ke dalam api. Jadi jadilah anak-anak yang taat dan setia, menjadi anak-anak yang takut, memiliki roh takut akan Tuhan. Ya, demikian pesan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saudaraku, kita akan memulai persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Ibu Leni, silakan mohon bantu buka dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Bahwa kami Tuhan lebih mengerti rencana-rencana Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, selalu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan untuk membawa kami lebih jauh lagi mengenal isi hati-Mu Tuhan. Tuhan kami serahkan ibadah pagi ini melalui Jom Prayer ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, lawat hamba-hamba-Mu Tuhan yang pagi hari ini melayani Tuhan. Demikian juga melalui puji-pujiannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar melalui puji-pujian ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, Pak Hendra, Tuhan berikan juga kesehatan, kekuatan Tuhan. Di saat dia memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, ada urapan turun Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Hendra Tuhan. Berkati juga Tuhan, Tanto Tuhan yang akan bawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Lawat kami semua Tuhan yang pagi hari ini sudah datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Di ibadah Jom Prayer ini Tuhan jangan lewatkan Tuhan. Satu persatu Tuhan kami rindu Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Kau ada berada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Leni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidup
hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Oh Tuhan, di setiap perbuatanku, di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan
perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Oh Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata hala Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata hala Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata hala Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku.
kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tata hala Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan ini Tuhan. Menyembah-Mu di dalam roh. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah
bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau tuh sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. I love You, Lord, for Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life You have been faithful, and all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know You as a father, I know You as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life You have been faithful, and all my life You have been
surrender now. I give you everything. 'Cause goodness is running after me. Yeah. 'Cause goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I gotta sing of the goodness of God. Oh, I gotta sing of the goodness of God. Silakan Pak Tanto. Oke. Shalom, selamat pagi semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Bapak, sekali lagi kami mau datang menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala ucapan syukur kami Tuhan atas segala berkat, kasih karunia, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah segala pujian penyembahan yang keluar dari hati kami yang mengasihi dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah hati-Mu berkenan Tuhan menerima segala pujian dan penyembahan kami. Bapa, sekarang kami mau duduk diam seperti Maria untuk mendapatkan yang terbaik daripada-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berikan pewahyuan-pewahyuan baru kepada kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh diubahkan menjadi yang baru, menjadi manusia yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami juga boleh menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sesuai dengan tuntunan dari firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada pagi hari ini saya akan sharing dengan tema hamba Tuhan yang tulus dan murni dan berkelimpahan di dalam kasih. Jadi bukan hanya hati yang mengasihi, tapi berkelimpahan di dalam kasih. Masih di dalam rangkaian khotbah tentang akhir zaman yang disampaikan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya itu di dalam Matius 25. Ini adalah seri yang ketiga. Seri pertama berbicara tentang hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Yang kedua, hamba Tuhan yang memiliki integritas. Dan yang ketiga, dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 berbicara tentang hamba Tuhan yang tulus dan murni dan berkelimpahan di dalam kasih. Matius 25 ayat 31 sampai 46 berbicara mengenai penghakiman terakhir, di mana Tuhan Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, duduk dengan segala kemuliaannya,
dengan seluruh malaikat bersama-sama dengan dia, lalu seluruh bangsa dihadapkan kepadanya. Saya percaya bangsa ini berbicara mengenai orang Kristen, bukan orang Kristen dengan orang dunia, tetapi hanya berbicara mengenai orang Kristen, karena ini merupakan satu rangkaian dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Jadi seluruh orang Kristen itu dihadapkan kepada Tuhan Yesus, dipisahkan oleh Tuhan Yesus menjadi dua golongan, domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Mereka dihakimi berdasarkan perbuatan baik, perbuatan kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh golongan domba dan tidak dilakukan oleh kambing. Sehingga domba masuk ke kerajaan surga, sementara kambing masuk ke neraka. Jadi intinya adalah bahwa kita semua tidak akan pernah luput dari penghakiman di hadapan Raja segala raja. Kita tidak akan bisa berbantah. Sekilas dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, sekilas dinyatakan bahwa kita dihakimi berdasarkan perbuatan dan pelayanan kasih kita terhadap sesama. Tetapi lebih dari itu, ada suatu pesan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, bahwa ada suatu nilai-nilai atau motivasi atau hati yang tulus, yang murni, dan berkelimpahan dalam kasih, sehingga mendorong orang Kristen yang masuk dalam golongan domba bisa melakukan perbuatan kasih yang luar biasa. Jadi fokus pembahasan firman pada pagi hari ini, kita akan mendalami firman tersebut dari 3 perspektif. Lewat firman ini Tuhan Yesus ingin menggambarkan suatu penghakiman yang akan kita hadapi di hadapannya. Firman ini bukan untuk menakuti atau membuat kita gentar, tetapi seharusnya firman ini menjadi bekal bagi kita untuk senantiasa waspada dan juga untuk senantiasa kita untuk mempersiapkan diri kita dengan baik apabila hari itu tiba. Manusia pada akhirnya akan dibagi dalam 2 golongan, golongan kambing dan golongan domba. Domba masuk surga, sementara kambing masuk neraka. Bahkan sekilas tampaknya Tuhan Yesus menghakimi berdasarkan perbuatan kasih yang dilakukan oleh golongan domba, tetapi tidak dilakukan oleh golongan kambing. Apakah ini yang menjadi patokan masuk surga? Bagaimana dengan keselamatan atau hidup yang kekal lewat Kristus? Apakah ditentukan oleh perbuatan baik kita saja? Dan ada juga value-value atau nilai yang Tuhan selalu nilai di balik ini semua, di balik perbuatan kasih yang dilakukan oleh golongan domba, yaitu ketulusan, kemurnian, dan hati yang berkelimpahan. Bagaimana nilai-nilai ini bisa ada di dalam diri anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Kita akan melihatnya dan membahasnya dari 3 perspektif. Yang pertama dari sisi keselamatan atau hidup yang kekal, apakah ini bertentangan atau bekerja sama atau bagaimana dengan perbuatan baik sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memisahkan Kristen domba dan Kristen kambing? Apa artinya Kristen domba? Dan apa makna atau pesan yang ingin Tuhan sampaikan secara khusus lewat firman ini? Mari kita lihat dari sisi keselamatan. Di dalam Efesus 2 ayat 1-10 dengan jelas menyatakan bagaimana kita semua itu sudah mati karena dosa-dosa kita. Kita terus hidup di dalam memenuhi hawa nafsu kita, menuruti keinginan daging kita, bahkan dipenuhi oleh pikiran jahat kita. Tapi hanya lewat pengorbanan, karya salib, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesuslah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak ada satupun perbuatan baik manusia yang perbuatan baik yang kita lakukan dapat menghapus semua dosa-dosa kita. Keselamatan yang diberikan Allah kepada kita merupakan karya kasih karunia Allah yang diberikan cuma-cuma kepada kita, walaupun harga yang harus dibayar Allah sangat mahal harganya. Nah,
Di dalam Efesus ini dikatakan ini semua adalah pemberian kepada kita yang diberikan secara cuma-cuma, dan kita bisa menerimanya dengan iman, percaya, mengakui, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Namun, sebagaimana adanya ini dikatakan sebagai pemberian, seperti kado, ada orang-orang Kristen mungkin yang bisa menerima atau memaknai arti keselamatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur dan berbalik dari kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan yang baru bersama tuntunan dan pimpinan Allah. Ada juga yang menerima pemberian ini dengan setengah-setengah, setengah tidak percaya atau setengah percaya, sehingga hidupnya masih tetap main-main, tetapi ada juga yang benar-benar tidak percaya atau tidak mau menerima pemberian ini. Ayat ini juga bukan hanya berbicara mengenai arti keselamatan ini, dengan jelas dikatakan di ayat ke-9, setiap orang Kristen yang benar-benar bisa memaknai, menyelami arti keselamatan dalam kehidupannya, maka dia akan mengerti adanya suatu kehidupan yang baru yang telah dipersiapkan Allah, di mana Allah memanggilnya dengan suatu panggilan, suatu tujuan yang khusus. Dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan suatu perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dengan jelas firman ini berkata, setiap orang percaya yang benar-benar bisa menyelami, memaknai, bahkan menghidupi arti keselamatan itu sesungguhnya, maka dia akan tahu bahwa dia harus hidup dalam satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak akan dari hidupnya akan mengalir suatu perbuatan baik, penuh kasih terhadap sesama. Ayat berikutnya akan tampak lebih jelas lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Dengan jelas dikatakan di dalam firman ini dikatakan bahwa bagaimana kita itu telah ditebus dengan harga yang sangat mahal dari hidup kita yang sia-sia, yaitu darah Kristus. Dan ayat ini berkata, selama kamu masih menumpang, selama kamu masih hidup sampai detik ini, biarlah engkau benar-benar menghargai keselamatan yang engkau terima, yang telah dijanjikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah. Maka hendaklah kamu hidup dengan ketakutan, maka hendaklah kamu hidup dengan penuh kewaspadaan, maka hendaklah kamu hidup dengan penuh ketaatan, maka hendaklah kamu hidup dengan menyucikan dirimu, maka hendaklah kamu hidup dengan berbalik dari kehidupanmu yang lama menjadi manusia yang baru, dengan bertobat sungguh-sungguh, menjaga kekudusan, karena Allah yang memanggilmu adalah Allah yang kudus. Dan bukan cuma itu, bukan cuma terjadi perubahan transformasi dalam kehidupan saudara, ketika engkau benar-benar memaknai bagaimana kehidupanmu yang dulu, yang begitu rusak, begitu menjijikkan, ditebus dengan harga yang sangat mahal. Dikatakan bahwa ketika kita kembali menghidupi keselamatan itu, di ayat 22 dan ayat 23, maka engkau akan menyadari bahwa engkau sekarang dilahirkan kembali dari benih yang baru, benih yang tidak fana, yaitu dari firman Tuhan. Dan engkau dengan tuntunan firman Tuhan, dengan karya Allah dalam kehidupan saudara yang sekarang, engkau akan dapat sungguh-sungguh mengasihi sesamamu dengan segenap hatimu, dengan tulus ikhlas mengamalkan kasih kesaudaraan. Dan ayat ketiga, Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, juga dengan jelas digambarkan bagaimana darah Kristus itu bukan hanya membasuh dosa-dosa kita, tetapi juga telah membersihkan hati nurani kita yang jahat, membasuh tubuh kita dengan air yang murni, sehingga kita dapat menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Sekali lagi, berkaitan sama dengan satu iringan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh firman ini. Di ayat ke-24, marilah
kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling menasehati, saling semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Dengan kata lain, kita dapat memahami sekarang pesan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dari sisi keselamatan, bahwa orang Kristen golongan domba menyadari bahwa keselamatan itu adalah wujud kasih karunia Allah yang sangat besar. Itu merupakan pemberian yang cuma-cuma, tetapi harga yang dibayar Allah sangat mahal. Orang yang benar-benar menyelami dan memahami makna keselamatan tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupannya yang sekarang. Setiap perbuatan dan pelayanan yang kasih yang dilakukan, yang keluar dari hatinya sekarang, bukan karena dia mengejar keselamatan, tetapi karena dia telah mendapatkan keselamatan, dia melakukan perbuatan kasih keluar dari hidupnya sebagai ucapan syukur dan untuk memuliakan Allah. Dan sebagaimana tadi firman Tuhan dikatakan, akan diupahkan. Darah Yesus juga bukan hanya membasuh dosa saudara, tapi bisa mengubahkan hati saudara, memberikan suatu ketulusan, suatu kemurnian hati, dan hati yang sungguh-sungguh mengasihi akan sendirinya dengan mengalir dari dalam hati saudara, karena karya Allah di dalam saudara yang bekerja. Tulus dan murni, artinya tidak ada agenda lain, tidak dipengaruhi situasi dan kondisi. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus berkata, engkau bahkan menolong saudara-saudaramu yang hina. Apa ini saudara yang hina? Kita mungkin berpikiran, oh ini mungkin tentang fakir miskin atau orang yang kurang beruntung. Tapi saudara yang hina, ini berbicara mungkin tentang teman saudara yang menikam saudara. Teman saudara yang menyakiti saudara, teman saudara yang mengkhianati saudara, atau mungkin keluarga saudara sendiri yang membawa kesakitan, yang membawa kekecewaan, yang membawa kepahitan dalam kehidupan saudara. Tetapi sekarang, ketika engkau benar-benar memaknai arti keselamatan yang engkau telah terima, ketika engkau mengizinkan karya karunia Allah bekerja dalam kehidupanmu, maka hatimu telah diupahkan. Hatimu akan penuh dengan pengampunan, dan hatimu akan bisa mengasihi orang-orang yang engkau pernah anggap hina, yaitu orang-orang yang telah menyakiti engkau. Tidak peduli ketika dia sakit, ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika dia jatuh dalam penjara, engkau datang untuk menolong mereka. Karena engkau telah berubah menjadi manusia yang baru. Karena engkau tahu bahwa dirimu telah diselamatkan dengan anugerah Allah yang sangat luar biasa. Engkau telah diubahkan menjadi manusia baru. Dengan hati yang tulus, hati yang murni, dan hati yang mengasihi dengan sungguh-sungguh tanpa agenda apapun. Kecuali sebagai ucapan syukur dan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, perspektif yang kedua, Tuhan Yesus juga berbicara mengenai Kristen domba. Saya akan ambil dari suatu Mazmur. Mazmur 23 ayat 1 kita sudah kenal dengan baik ya, yaitu bagaimana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Yang menjadi pertanyaan bagi saya ini adalah, mengapa Tuhan tidak marah ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalanya? Dengan kata lain, ibaratnya Daud itu menurunkan derajat Tuhan sebagai menyamakan Tuhan, berprofesi sebagai gembala, berprofesi sebagai seseorang yang punya pekerjaan yang hina, yang diabaikan. Musa memanggil Tuhannya sebagai pahlawan yang gagah berani, jenderal El Gibor. Abraham, Yakub, Ishak, walaupun mereka seorang gembala, mereka menyebut Tuhannya sebagai El Shaddai, Jehovah Rafa, ada Jehovah sebagai Tuhan, sebagai penghormatan. Tetapi Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Saya coba merenungkan, kenapa Tuhan tidak marah atau Tuhan tidak menghukum Daud? Karena Daud ibaratnya melecehkan Tuhan, menurunkan derajat Tuhan dari seorang Tuhan yang maha tinggi menjadi seorang gembala.
Jawabannya satu. Karena Tuhan tahu. Daud, hatinya Daud. Tuhan tahu. Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. Yang melakukan segala kehendaknya. Bahkan saya melihat dari firman-firman berikutnya. Bahwa Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Bahkan sekarang Tuhan tidak segan-segan menyamakan hubungan antara Tuhan dengan umatnya sebagai gembala. Setelah Daud menyatakan Tuhan adalah gembala, begitu banyak nabi-nabi yang menubuatkan bagaimana hubungan Tuhan dengan bangsa Israel, umat yang dikasihinya, menggambarkan seperti gembala dengan domba. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Mazmur 78 ayat 70-72 dikatakan dipilihnya Daud, hambanya diambilnya dia dari kandang-kandang kambing domba, dari domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan umatnya, bangsa miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Tuhan bisa melihat bagaimana Daud mengembalakan domba-dombanya dengan ketulusan hatinya. Bukan hanya cakap tangannya, tetapi dengan hati yang benar-benar tulus mengembalakan domba-dombanya. Dengan kata lain, ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, bukannya dia melecehkan Tuhan, bukannya dia ingin menurunkan derajat Tuhan, tetapi dari hatinya dia ingin berkata bahwa sebagaimana Daud adalah seorang gembala yang mau memelihara domba-domba yang dipercayakan kepadanya, mau berkorban untuk melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Daud juga percaya begitu dekatnya Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia jauh lebih baik dibandingkan Daud dalam memelihara hidup Daud, dalam menjaga hidup Daud, dalam memperhatikan kehidupan Daud, dalam merawat kehidupan Daud. Itu jauh lebih baik dibandingkan Daud mengembalakan domba-domba. Daud merasakan bahwa Tuhan yang dia sembah sangat dekat. Oleh sebab itu, Tuhan jatuh cinta kepada orang-orang yang hidupnya benar-benar berkenan di hati Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 40 dikatakan, lihat itu Tuhan Allah datang dengan segala kekuatannya, dengan kekuasaannya. Di ayat ke-11, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Wow, sungguh luar biasa. Bagaimana seorang Tuhan yang begitu perkasa, yang begitu dengan memiliki suatu kekuatan yang luar biasa, maha kuasa, maha besar, tetapi terhadap umat yang dikasihinya, ia benar-benar menjaga, mengembalakan umatnya dengan hati-hati. Jadi, kalau kita sekarang masih menyalahkan Tuhan, biarlah kita menyadari, biarlah kita sekarang bertobat. Biarlah firman ini berbicara kepada kita. Bagaimana Tuhan bisa merawat saudara. Sebagaimana dia mengembalakan saudara. Sebagai seorang domba. Dia memang Tuhan yang maha kuasa, maha besar, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kebesarannya, dengan segala kemuliaannya. Tapi dia juga Tuhan yang sangat dekat dengan umatnya. Dia memperhatikan kehidupan umatnya dengan amat sangat. Segala kebutuhannya, segala jerit tangis mereka, segala pergumulan mereka, segala beban mereka, dihimpunkannya, digembalakannya dengan hati-hati. Bahkan secara khusus di dalam kitab Yehezkiel 34 digambarkan mengenai bagaimana Tuhan mengembalakan umatnya. Bagaimana Tuhan juga dengan tak segan-segan melawan berbagai macam gembala yang bekerja tidak baik, yang tidak mengembalakan dombanya dengan tidak benar.
Di Yesaya 34 dikatakan, aku akan memperhatikan domba-dombaku. Aku mencari mereka, aku akan menyelamatkan mereka. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung Israel, di situ tempat penggembalaan mereka yang baik. Mereka akan berbaring di rumput yang subur. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yesus sendiri, meskipun Yesus sebagai seorang carpenter, sebagai tukang kayu, dia berkata kepada di hadapan murid-muridnya, di hadapan orang banyak, aku adalah gembala yang baik. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku gembala yang baik. Aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Untuk dia, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ia memanggil domba-dombanya menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ia berjalan di depan domba-dombanya itu. Dan domba-dombanya itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus memisahkan antara golongan Kristen domba dan Kristen kambing, Tuhan Yesus sudah tahu persis karakter kawanan domba itu. Yaitu kawanan orang-orang golongan domba adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Orang-orang yang melihat Tuhan sangat dekat. Orang-orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Orang yang senantiasa mau dituntun dalam pimpinan Tuhan, dalam jalan-jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena mereka tahu Tuhannya sangat dekat. Oleh karena mereka telah menikmati segala kebaikan, segala kemurahan, segala anugerah, segala kasih setia, segala penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka orang-orang ini dengan mudahnya dari dalam hatinya akan menimbulkan karakter yang sama dengan gembalanya, yaitu dengan tulus, dengan murni, berkelimpahan dalam kasih, mengasihi sesamanya. Karena mereka tahu persis, itulah hati gembalanya. Itulah hati Tuhannya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Mereka tidak perlu lihat, tidak perlu pandang bulu siapa yang harus dikasihi. Mereka tidak perlu tahu kemana mereka harus pergi. Mereka cuma tahu, saya harus memancarkan, saya harus membawa kebaikan Tuhan. Saya harus membagikan kemurahan Tuhan. Saya harus membawa anugerah Tuhan. Saya harus membawa kasih setia Tuhan. Saya harus membawa kabar baik kepada mereka yang terhilang. Karena ketika saya terhilang, Tuhan saya mencari saya. Meninggalkan yang 99, bahkan bersedia untuk mencari satu domba saja yang hilang. Apalagi saya. Saya tidak layak mendapatkan kemurahan Tuhan. Saya tidak layak mendapatkan kebaikan Tuhan. Tapi karena saya dilayakkan, dan karena saya telah menerima segalanya dalam kehidupan saya, mengapa saya tidak bisa membagikannya kepada saudara-saudara saya? Mengapa saya tidak bisa mengasihi dengan hati yang tulus? Mengapa saya harus punya agenda-agenda tertentu ketika saya harus membagikan kebaikan kepada orang lain? Tapi biarlah sekarang kita belajar memahami kehendak Tuhan, hatinya Tuhan yang begitu dekat dengan terhadap umatnya, terhadap anak-anaknya. Sehingga kita bisa membagi kasih itu pada sesama. Yang terakhir, apa maknanya dari segala pesan yang ingin Tuhan sampaikan pada pagi hari ini? Di dalam Matius 7 dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat?
pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan aku berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Inilah, biarlah kita benar-benar segala perbuatan kasih, segala pelayanan yang kita lakukan, bukan karena kita memiliki agenda untuk kepentingan kita sendiri, tapi sungguh-sungguh kita lakukan, itu boleh keluar dari hati yang tulus, boleh keluar dari hati yang murni, untuk benar-benar membawa ucapan syukur kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan yang dinyatakan lewat perbuatan kasih kita terhadap sesama kita. Hanya dengan itulah kita mengenal Tuhan kita dan kita dikenal oleh Tuhan. Makna yang kedua, semuanya berawal dan berakhir dari hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jangan cemari hati kita dengan kekotoran, tetapi bangunlah dan jaga kekudusan. Roma 2 ayat 16 dikatakan, Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan, inilah yang kami megahkan, bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dengan sesama kami, dengan saudara-saudara kami, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dengan jelas firman ini berkata, kasih karunia Allah akan memampukan engkau, akan mengubahkan hatimu, menjadikan hati yang tulus, hati yang murni, untuk bisa mengasihi saudara. Bahkan saudara yang pernah menikam saudara sekalipun. Karena sekarang yang menguasai kehidupan saudara, yang menguasai hati saudara adalah Allah sendiri. Kasih karunia Allah yang bekerja dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, 1 Tesalonika 3, seperti tadi saya katakan, ayat 3, 1 Tesalonika 3, 12-13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan sehingga pada hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. 2 Korintus 8 ayat 7-9 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu telah kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, demikian pula hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena engkau telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus, bahwa karena kamu telah menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. 2 Korintus 9 ayat 7-12 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam kebajikan. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya untuk mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga untuk melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan yang terakhir, firman yang terakhir, saya tutup dengan yang ini. 2 Korintus 6 ayat 4-10. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan segala dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran,
menanggung dera, dalam penjara kerusuhan, dalam jerih payah dan berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati di dalam Roh Kudus dengan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang apapun untuk membela. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi firman Tuhan dengan jelas berkata dari sini kita bisa melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan. Pada akhirnya kita akan menghadapi penghakiman oleh Kristus di hadapan Kristus. Dan yang Kristus nilai bukan hanya sekedar perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama kita, tapi apa motivasi, apa dorongan yang ada di dalam hati kita. Karena dari situlah Tuhan menilai bagaimana kita bisa memaknai, bisa menyelami, atau menghidupi arti keselamatan yang sesungguhnya. Dan kita tidak main-main dalam kehidupan yang telah Tuhan janjikan, kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin tidak mudah, tapi firman Tuhan juga berkata, anugerah Allah akan memampukan engkau, Allah sanggup untuk melimpahkan segala kasih karunia-Nya, melengkapi engkau dengan berbagai macam kebaikan. Engkau akan diperkaya dengan segala kemurahan hati untuk melayani sesamamu. Tidak ada lagi agenda lain, kecuali hanya sebagai ucapan syukur dan untuk memuliakan Tuhan. Bapak, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan, tapi benar-benar kami boleh meresapi, boleh menyelami, boleh mengerti makna dan pesan Tuhan yang sesungguhnya pada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, kami bukan hanya mendengar, tapi juga kami boleh mengerjakannya, melakukannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami sampai sedetik ini masih sering memberontak, masih melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati-Mu. Tetapi biarlah dengan firman-Mu pada pagi hari ini telah mengingatkan pada kami bahwa waktunya sudah sangat dekat. Sudah saatnya sejak saat ini, Tuhan, kami benar-benar mempersiapkan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami dengan tidak main-main. Karena Tuhan sendiri tidak pernah main-main dengan kehidupan kami. Tuhan serius menjaga, memperhatikan, merawat kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, kami juga harus menyadarinya. Kami harus memperbaiki sikap, tindakan, perbuatan kami Tuhan di hadapan-Mu, supaya hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, dalam kehidupan yang telah Kau sediakan bagi kami ini Tuhan. Bila terus-menerus Tuhan, kami boleh menjadi bencana yang Kau pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tanto untuk pesan lewat kebenaran firman pagi hari ini. Dan nanti ada sesi fellowship yang mana kita bisa diskusi ya Pak Tanto ya. Ya. Pak Tanto bisa bersama kami ya. Ya. Oke, thank you Pak Tanto. Dan pagi hari ini kita mau berdoa syafaat dulu. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Herawati ada? Shalom, selamat pagi Bu Hera. Ibu Heranya tidak ada. Ibu Vivi Go aja bantu pimpin doa pagi hari ini ya. Doa syafaat. Oke, pagi hari ini saya lihat ada Pak Edward yang sudah resen, silakan.
kedengaran? Ada Pak, silakan. Kedengaran. Oh iya, terima kasih. Baik. Terima kasih sekali Pak Suhartanto untuk sharing firman-Nya, sangat-sangat memberkati kami. Dan ini kebetulan saya mau minta tolong didoakan juga Vivi. Hari ini hari Valentine's Day. Hari ini kami satu keluarga mau bersyukur, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena hari ini adalah tepat 4 tahun Fani masih bersama dengan kami ya, setelah mendapatkan vonis di 14 Februari 2019 lalu. Jadi tentu kami sebagai keluarga kami sangat-sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Terlalu banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, makanya kami bersyukur. 1 tahun ini juga, hari ini juga adalah tepat 1 tahun Fani juga dipulihkan secara mental oleh Tuhan. Dan ini adalah hari Valentine's Day pertama Fani boleh merayakannya bersama-sama kami semua pada saat dia sudah awaken begitu, sudah dipulihkan Tuhan. Jadi banyak sekali yang kami harus syukurkan, tapi singkat kata kami sangat-sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami, dan mudah-mudahan Tuhan juga terus pakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang karena lewat kesaksian kami satu keluarga begitu. Itu Vivi, terima kasih. Oke. Kemudian ada Pastor Christine, silakan Bu Christine. Iya, shalom. Terima kasih Pak Hendro, makasih Pak Suhartanto, dan juga buat semuanya selamat Valentine. Mohon Vivi doain Makassar itu sedang dilanda banjir yang luar biasa. Keluarga saya banyak yang nggak bisa ke sekolah atau ke kantor atau melakukan aktivitas. Saya kira Ibu Evi juga mengalami ini, Ibu Evi Daniel. Ya, jadi di Makassar saat ini sampai wali kota mengeluarkan larangan untuk pergi ke sekolah karena takut anak-anak jadi korban banjir. Jadi tolong doakan Kota Makassar, ya, di mana keluarga besar kami tinggal di sana, dan juga ada Ibu Evi, Ibu Leni yang di sana. Yang berikutnya mohon sekali doanya, semakin banyak beban yang aku dapatkan di dalam pelayanan, biar aku tetap sukacita dan dikasih anugerah kekuatan dari Tuhan supaya bisa menjalani semuanya itu. Ya, itu yang butuh didoakan. Tuh Stefani sudah angkat tangan. Selamat ulang tahun pertama memasuki hadirat Tuhan, Sister. Silakan, Sis. Thank you. Oke, Bu Christine. Oke, sekarang ada Ibu Stefani. Silakan, Bu Stefani. Ya, seperti yang dikatakan oleh suami saya merasakan syukur luar biasa. Dan terus terang aja 1 tahun ini saya dibentuk oleh DWG dari Pak Suhartanto, dari Pak Oscar, Pak Hendra, Pak Hendro, Bu Christine, Ibu, semua yang ada di DWG membentuk saya di dalam 1 tahun ini. Dan saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Lalu ada satu kemarin seorang ibu yang kami doakan sengaja akhirnya dipanggil Tuhan. Nggak bisa juga ya? Aduh. Dan ini sudah rencana Tuhan. Tapi tolong didoakan supaya suami dan anak-anaknya tetap setia bersama Tuhan. Tapi luar biasa mujizat yang Tuhan berikan. Walaupun hanya beberapa hari, 4 hari kira-kira, Tuhan perpanjang umurnya. Dia bisa merasakan sukacita dari suami dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga melepaskan ibunya walaupun dengan kesedihan luar biasa. Tapi mereka tahu ibunya ada di mana. Jadi tolong didoakan untuk suami dan anak-anak yang ditinggalkan. Proses funeral yang akan dijalankan. Semoga mereka tetap kepada Tuhan Allah Bapa. Terima kasih, Vi. Siapa namanya?
meninggal senada temanku namanya Pak Semudi. Hitam sekarang rambutnya ya, haleluya. Oke. Ya, Ibu Leni. Kemudian ada Ibu Leni. Silakan Bu Leni. Salam Tanto, firmannya, makasih. Vi, aku minta didoakan. Kemarin aku Senin tuh muntaber sampai jam 2 malam. Ya, mengucap syukurlah kalau hari ini sudah sembuh, sudah sehat. Itu aja sih, Vi. Terima kasih, Vivi. Oke. Ya, Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, nanti doa berkatnya Ibu Christine ya, Pastor Christine yang akan doa berkat. Silakan. Silakan. Boleh, Pastor, Oh ya, saya. iya Ibu Mariam, silakan. Saya minta dukungan doanya buat pelayanan saya nanti di minggu yang selanjutnya, karena ditugasin di anak-anak sekolah minggu, belum pernah sekolah minggu ya. Biasanya di KW atau di kaum wanita, tapi kali ini ditugaskan di sekolah minggu. Untuk dukung doa ya, biar Tuhan saja yang beracara gitu. Terima kasih. Oke Bu Mariam. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau didoakan lagi pagi hari ini, silakan Ibu Vivi. Ayo kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kesehatan, dan juga buat nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa buat hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dari Pak Suhantanto. Kami percaya setiap rema-rema yang dia berikan Bapa, kami dapat menangkapnya untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi hamba yang tulus, yang murni, dan mengasihi satu sama lain, khususnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa juga buat Ko Edward dan Stefani. Kami sangat mengucap syukur Bapa bahwa pemeliharaan-Mu sangat sempurna buat keluarga ini, di mana 4 tahun Stefani sudah mengalami perubahan luar biasa dalam hidupnya, dan kami percaya Tuhan sudah lepaskan segala kepahitan, segala kegelapan dalam hidupnya, dan sudah bebas Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya keluarga ini Kau pakai terus dan Kau pakai lagi untuk menjadi alat yang untuk memuliakan nama-Mu Bapak. Kemanapun mereka melangkah, dimanapun mereka bertemu dengan orang, mereka akan membawa keberuntungan buat banyak orang untuk membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, Engkau berkati keluarga ini, Engkau cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan. Kami percaya Bapak, pergumulan hidup mereka juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pergumulan keluarganya Ko Edward, dari pihak papanya juga, kami percaya Tuhan Yesus yang campur tangan, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar buat papanya dan juga adik iparnya. Terima kasih Bapak yang baik buat anak-anaknya, Gerard, Krista, dan juga Brandon. Kami percaya anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Kau pakai anak-anak ini jadi alat-Mu Bapak, masa depan mereka penuh dan cerah di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Engkau jaga dari pergaulan-pergaulan anak-anak ini Bapak. Menjadikan anak-anak ini anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga Bapak berdoa buat Ibu Snaida. Kami percaya keluarga Engkau sudah panggil dia, tapi suami dan anak-anaknya yang Kau berikan penghiburan, sehingga ajar mereka untuk mengerti rencana-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Christine, keluarganya di Makassar juga, khususnya Kota Makassar, Engkau jaga dan lindungi. Kami tahu bencana yang datang itu juga bukan untuk menghancurkan, tapi memberikan kekuatan buat mereka untuk semakin mencari Engkau Bapak. Terima kasih juga buat keluarga-keluarganya Ibu Christine, Ibu Leni, di mana saja berada di Makassar. Kami percaya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi mereka semua. Kami berdoa Bapak juga buat Ibu Christine dalam pelayanannya, Engkau berikan hikmat dan Engkau budi terus-menerus padanya Bapak. Untuk setiap dia pelayanan itu ada kemuliaan Tuhan turun dalam hidupnya dan berikan dia khususnya kesehatan Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Leni. Kami percaya Bapak, kemarin dia mengalami sakit, tapi hari ini dia sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya karena Engkau Tuhan penyembuh. Kami juga berdoa buat Ibu Mariam. Kami percaya di mana dia pelayanan, dia sudah menyerahkan hidupnya untuk melayani Engkau Bapak. Kami percaya di saat minggu ini dia akan melayani di sekolah minggu. Kami percaya Engkau berikan hikmat dan hati yang luar biasa untuk mengasihi anak-anak, sehingga apapun yang dia kerjakan Bapak untuk melayani sekolah minggu,
anak-anak juga merasa happy dan dia juga merasa happy. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, baik pemerintah dari pusat maupun daerah. Kami percaya roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka pada saat mereka memimpin Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih sebentar kami akan mengadakan fellowship. Engkau menjaga dan melindungi kami Bapak, dan kami percaya setiap perkataan kami, setiap sikap-sikap kami, setiap apapun yang kami akan memberikan pertanyaan, semuanya saling menyenangkan satu sama lain Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal perengan hingga akhirnya acara ini. Biarlah namamu saja yang dimuliakan, juga berdoa buat para pemimpin yang ada di GWG. Kami percaya Pak Hendra, Pak Hendro, Bobi, atau siapapun yang ada di dalamnya, kami percaya Tuhan Yesus memberikan hikmat, marifat daripada Tuhan turun atas hidup mereka, agar mereka dapat terus berjuang untuk GWG dan terus ada untuk bisa memberkati banyak orang dan juga kami yang ada di sini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu. Percayalah dengan iman ketika engkau mengangkat tangan. Dia Tuhan di tempat yang tersembunyi akan menengadahkan tangannya dan akan turun tangan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah segala usaha pekerjaan yang kita lakukan, dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pelayanan kita, diperluas untuk memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Segala korban pelayanan atau apapun yang kita lakukan, itu diberkati dan dikenan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita, pasangan kita, suami, istri, anak, cucu, mantu kita, diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan panjang umur, bahkan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas setiap keluarga kita. Tuhan memberkati kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang tulus dan murni, yang selalu mempunyai kasih yang melimpah-limpah, baik untuk Tuhan, keluarga, dan juga kepada sesama kita. Tuhan memberkati GWG beserta dengan seluruh pengurusnya dan menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun pengurus berada, bahkan melalui media sosial, semua kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati kita bukan hanya hari ini, tetapi sepanjang hidup kita, karena Dia Emmanuel, Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Terimalah segala berkat yang besar ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi dan juga terima kasih kepada Pastor Christine. Dan saatnya kita mau berfellowship. Pagi hari ini saya meminta tolong Ibu Christine untuk pimpin fellowship-nya. Ya, silakan Bu. Shalom, shalom aleihim. Wow, saya suka ini. Sebenarnya saya mau bertanya tadi, tapi nggak apa-apa ya. Pak Suhartanto, shalom aleihim. Pak Tanto, ini ayat emas saya Pak Tanto di dalam pelayanan. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 ya. Kenapa saya katakan itu tepat sekali Pak Tanto, sangat smart